tahun 2025 itu adalah ular, dan ular itu kayu. Ular kayu itu ya kayu berkaitan dengan alam sendiri. Ya, dan ular itu sifatnya juga mematikan, gitu kan. Nah, ketika kita bersikap buruk, maka itu sama saja kita buruk pada diri kita sendiri. Dan yang akan melibas adalah alam itu sendiri, karena sifatnya kayu itu alam, dari alam, suatu hal yang sifatnya alam, natural. Nah, terus kalau kita berbuat baik, memberikan sesuatu yang baik, ya kita akan ya hampir ada kesamaan dengan sio naga kayu tadi. Itu tahun 2025. Terus di tahun 2026 itu sionya adalah kuda api. Terus ular itu kan ular kayu ya. Kayu ya juga sifatnya perwakilan dari sifat alam. Nah, dan ular itu sifatnya kenafsuan. Nah, jadi ketika kita hanya mengumbar kenafsuan diri atau ambisi atau angkara murka, ya itu nanti akan mendapat naas lah tirani kan gitu. Makanya lebih hati-hatilah di mulai tahun 2024 itu mulai 2004 ke atas itu banyak ya, kita lebih hati-hati dalam segala tindakan kita, perilaku kita. Makanya kan saya kembalikan, kita harus, kuncinya adalah kita harus menjadi pribadi yang rendah hati, kurangi sifat gengsi diri. Jadi gengsi untuk mengakui kesalahan, gengsi karena kita direndahkan kan gitu kan. Jadi kita harus mempunyai kerendahan hati. Kalau kita direndahkan, ya biar saja, kita terima dengan ikhlas. Makanya itu saya kembalikan, ketika orang mengeluarkan energi, menguras energi, kita menambah energi dengan cara apa? Ya kita menerima segala hinaan, direndahkan, kita terima dengan kerendahan hati. Nah, maka sesuatu kebaikan akan kita terima. Nah, maka alam akan menjaga diri kita. Makanya show tahun 2025 itu adalah ular kayu. Kemudian 2006 itu ya sama aja, itu kuda api ya. Kuda itu ya siapa saja yang bisa mampu mengendalikan, kan api kan emosional, siapa saja yang mampu mengendalikan emosionalnya, maka dia akan terselamatkan. Dan bagi siapa yang tidak mampu mengendalikan emosionalnya, maka ya itu nanti alam yang bertindak. Pokoknya di tahun 2004, 2005, 2006 itu semuanya alam yang bekerja. Jadi tidak hanya manusia dengan manusia, alam itu sudah mulai bertindak itu. Terus tahun 2006 ya, terus 2007 itu memasuki kambing api, dan itu kambing api juga. Kambing itu sifatnya kan bodoh ya, tidak tahu apa-apa kan itu. Dan itu di tahun itu tuh banyak orang yang linglung dalam arti nggak tahu, karena keadaan alam itu membuat orang itu psikisnya kena gitu kan. Nah, bagi siapa orang, itu berkaitan dengan mentalitas. Bagi siapa orang yang tetap mampu mengendalikan, menstabilkan mentalnya, maka dia akan bertahan hidup. Tapi bagi siapa yang lemah mentalnya, ya itu tadi, maka dia akan menerima suatu akibat kejiwaan itu sendiri. Nah, itu makanya sio ya, jenis sio itu kan bagian dari rumusan leluhur orang Cina. Itu bisa setiap zamannya itu mengandung arti yang lain, dan itu pasti ada kesamaan, ibaratnya 11-12 dengan kejadian. Mungkin contoh ini kambing api dengan sekarang, kambing api sekarang dengan kambing api yang mungkin tahun-tahun yang pernah terjadi di sio itu, ya ada kesamaan, cuman dampaknya lain kan gitu kan. Karena ini vibrasi semesta itu jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun yang sebelumnya itu. Makanya kan kita lebih hati-hati, lebih mawas diri, kurangi
tindakan yang merugikan orang lain, kurangi tindakan yang sikap untuk merendahkan orang lain, kurangi perilaku yang hanya sifatnya membandingkan orang lain, kurangi untuk menilai kapasitas orang lain. Jadi kita lebih tepos hariro kita bisa memahami orang lain dan lebih kita mawas diri, kita lebih bisa memahami diri kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, kita rasakan, kita pikirkan, kita arahkan pada hal yang sifatnya positif. Misalkan ada benturan yang kita terima hal yang negatif, senjata kita adalah kerendahan hati. Maka ketika kita mampu membawakan kerendahan hati di dalam diri kita, maka Tuhan akan memberikan keselamatan seutuhnya sampai kapanpun. Nah itu, makanya ini bukannya saya menggurui, tapi ini menjadi suatu gambaran atau suatu petunjuk agar kita lebih mawas diri, lebih hati-hati, lebih eling lan waspada, eling dengan perilaku kita, ucapan kita, pikiran kita, rasa kita, dan lebih awas dengan segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya sering-sering untuk melakukan keheningan di malam hari, melakukan relaksasi, melakukan meditasi agar kita mampu mengendalikan emosi kita. Kalau kita sudah bisa mampu mengendalikan emosi kita, maka kita akan menemukan ketentraman di dalam kehidupan ini. Nah, ketika kita menemukan ketentraman, itu akan membangun pikiran kita yang positif, dan pikiran yang positif itu akan mewujudkan apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan yang positif, maka yang terjadi adalah positif. Ketika pikiran kita negatif, maka yang terjadi adalah negatif di dalam kehidupan ini. Gitu. Menurut penjelasannya Mas Tinus tadi, apakah benar suatu saat uang logam itu bukan uang logam aja, semua harta itu enggak ada harganya sama sekali? Karena ini, selama ini kan orang hanya melebih-lebihkan harta benda, tapi lupa dengan alamnya. Padahal harta yang sebenarnya ini harta, ya kan? Kita hidup sehari-hari, ini harta, ya. Nafas. Ya. Terus tanaman itu bisa memberikan oksigen, itu harta kita. Nah, harta yang kita miliki adalah sesuatu yang berkaitan dengan 4 unsur alam. Air. Ketika kita minum, inilah harta kita yang sebenarnya, ya kan? Coba kalau dunia ini nggak ada air, tapi ada logam, ada harta, kira-kira bisa hidup nggak? Kan nggak bisa kan? Nah makanya itu, selama ini orang hanya mengejar harta dunia, tapi mengabaikan yang menghidupi. Yang menghidupi kita apa? Angin, ya kan? Yang menghidupi kita apa? Cahaya matahari, api. Yang menghidupi kita apa? Air yang setiap hari kita minum. Padahal tubuh kita hampir 70% adalah air, gampangannya gitu. Terus tanah. Nah, tanah itu kan kita dapat tumbuhan, asupan tumbuhan, ya makanan-makanan keseharian kan dari tumbuhan kan. Nah, tumbuhan itu tumbuhnya dari mana? Dari tanah kan. Kita mengambilnya dari tanah, dan terbuat dari 4 unsur alam juga. Makanya kan kita lebih eling, gitu kan. Kita lebih eling. Sebenarnya harta yang kita miliki adalah alam yang ada di bumi ini, tergolong 4 unsur alam ini, yaitu air, tanah, api, udara. Karena selama ini orang sudah tidak menyadari tentang hal itu. Kadang-kadang gini, orang mendapatkan kenikmatan di dunia ini, dia hanya berpikir masalah harta dunia, keinginan, tapi mengabaikan keberadaan alam itu sendiri. Jadi kita hidup dengan alam, tapi kita tidak memandang atau menyadari keberadaan alam itu sendiri di dalam kehidupan itu. Nah, makanya kalau ada apa-apa dengan alam, ya itu kesalahan manusia itu sendiri. Karena ini ibaratnya gini, alam ini sebenarnya dengan adanya bencana ini, itu sebagai pengingat bahwa alam ini mencari perhatian, minta diperhatikan oleh manusia. Karena manusia hanya
mengutamakan keinginannya, akhirnya keinginannya itu malah merusak alam itu sendiri, gitu kan. Ingat aja tidak, nah gitu kan. Nah, sampai merusak bagi alam itu sendiri kan. Makanya kan dengan adanya bencana ini, alam ini meminta untuk diperhatikan. Ya, bagaimana cara memperhatikan alam itu? Ya itu tadi, kita melakukan keheningan, penyatuan dengan alam kan gitu kan, meditasi, relaksasi. Nah, kita meluangkan waktu untuk menyadari keberadaan alam ini. Misalkan kita sehari beraktivitas, kan otomatis kan pikiran kita masalah pekerjaan, ya kan. Nah, luangkan waktu di saat tertentu kita ada interaksi dengan alam, komunikasi dengan alam dengan melalui batin, perenungan, penyatuan dengan alam. Nah, dengan sendiriannya kita akan memahami apa yang alam inginkan, karena alam sedang butuh perhatian manusia. Bagi siapa saja yang tidak mau memperhatikan alam itu sendiri, maka ya itu tadi yang terjadi. Makanya kan kita harus bisa harmoni, harus bisa bersinergi dengan alam. Maka ketika kita mampu bersinergi dengan alam, sampai kapanpun dengan segala ujian dan bencana ini kita akan terselamatkan. Banyak orang yang menyebut Eyang Sabdo Palon itu Noyo Genggong. Nah, siapa Thomas Noyo Genggong itu sebenarnya? Noyo itu kan bayangan dari Maya, iya kan. Genggong itu sebenarnya kan Bagong itu. Makanya kan Bagong itu adalah bayang-bayang dari Semar itu sendiri. Bahkan banyak orang mengartikan Noyo Genggong itu adalah Batara Narada. Sebenarnya bukan. Noyo Genggong itu adalah Bagong. Dan Noyo itu artinya bayang-bayang dari Semar itu sendiri. Bayang-bayang yang sifatnya tidak kasat. Karena kasat yang non fisik atau yang di luar mata lahir ini, pandangan mata lahir ini juga ada bayangan. Jadi di alam maya itu juga ada bayangan yang tidak bisa ditangkap oleh mata lahir. Nah, makanya kan gaib itu juga punya yang sifatnya halus, itu sebenarnya punya bayang-bayang juga. Yang gitu. Nah, makanya Sabdo Palon Noyo Genggong. Nah, Noyo Genggong itu adalah bayang-bayang dari yang Sabdo Palon itu sendiri. Kalau dulu disebut, kalau zamannya wayang itu disebutnya Semar dan Bagong. Bagongnya itu adalah bayang-bayangnya dari Semar. Tapi kalau yang Sabdo Palon, zamannya yang Sabdo Palon itu disebutnya Bagong itu adalah Noyo Genggong. Makanya Noyo itu adalah bayang-bayang yang sifatnya maya. Genggong itu adalah Bagong itu sendiri. Jadi Bagong adalah bayang-bayang dari Semar itu sendiri. Itu.